Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 12 IPA, kembali lagi dengan pembelajaran kimia di kelas 12 semester 2, yaitu senyawa karbon turunan alkana. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang apa saja sih yang termasuk ke dalam senyawa karbon beserta gugus fungsinya. Nah, sebelum mengetahui apa saja yang termasuk ke dalam senyawa karbon, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu gugus fungsi. Nah, gugus fungsi itu apa sih? Gugus fungsi merupakan gugusan atom atau sekelompok atom yang menentukan sifat khas dari suatu senyawa karbon. Jadi, suatu senyawa karbon itu pasti memiliki gugus fungsi, di mana gugus fungsinya itu memiliki perbedaan dan ciri khas masing-masing. Nah, contoh pada gambar yang sedang ditampilkan ini adalah contoh dari gugus fungsi, di mana di sini ada gugus fungsi yang nomor pertama ini yang ditandai dengan warna ungu adalah gugus fungsi untuk senyawa aldehid, ya. Dan yang kedua ini adalah gugus fungsi untuk senyawa asam karboksilat. Nah, jadi memang ada berapa sih, Bu, senyawa karbon itu? Nah, kita akan mempelajarinya hari ini. Ini adalah tabel beberapa gugus fungsi pada senyawa karbon. Nah, yang pertama adalah kelompok dari alkohol. Nah, alkohol mempunyai nama lain adalah alkanol, di mana dia memiliki gugus fungsi, yaitu gugus fungsinya adalah OH. Jadi, setiap senyawa atau setiap rantai karbon yang memiliki gugus fungsi OH itu disebut sebagai senyawa alkohol. Nah, dia memiliki rumus umumnya itu adalah ROH, di mana R itu merupakan alkil atau C atau atom karbon, ya, atom karbon yang terikat pada gugus fungsi. Nah, rumus umum untuk alkohol itu sendiri adalah CnH2n plus 2O. Nah, contoh dari senyawa alkohol adalah metanol. Nah, dan jangan lupa untuk setiap senyawa alkohol dia itu dikasih akhiran ol, ya. Jadi contohnya ini adalah metanol nih. Metanol ini kenapa dia termasuk ke dalam kelompok senyawa alkohol? Karena dia memiliki akhiran ol. Nah, dan yang perlu diingatkan, untuk C, atom C yang jumlahnya 1 itu disebut sebagai metan. Untuk atom C yang jumlahnya ada 2 itu disebut sebagai etan. Kalau C-nya 3 adalah propan. C-nya 4 adalah butan. Kalau C-nya 5 itu adalah pentan. C-nya 6 adalah heksan. C-nya 7 adalah heptan. C8 adalah oktan. C9 adalah dekan. Dan C10 adalah nonan. Nah, nanti ketika kita memberikan tata nama senyawa karbon, kalau jumlahnya C-nya ada 4 ya berarti dia butan. Tapi nanti tinggal akhirannya diganti dengan gugus fungsinya masing-masing. Kalau alkohol gugus fungsinya itu akhirannya ol, maka nanti kalau C-nya ada 4 namanya butanol. Seperti itu. Nah, lalu kelompok senyawa yang kedua adalah eter atau disebut sebagai alkoksi alkana. Nah, alkoksi alkana memiliki gugus fungsi yaitu adalah O. Dan rumus umumnya adalah ROR. Nah, artinya dia itu O, atom O mengikat dua alkil, ya, alkil yang ada di ujung kiri dan ada di ujung kanan. Untuk membedakan alkil yang satu dengan alkil yang dua, maka dikasih aksen seperti ini untuk di rumus umumnya, ya. Lalu habis itu di rumus molekulnya yaitu adalah CnH2n plus 2O. Nah, kalau kita lihat di sini nih, alkohol dan eter ini memiliki rumus molekul. Ini rumus molekul ya, bukan rumus umum ya. Rumus molekul yang sama, yaitu sama-sama CnH2n plus 2O. Artinya mereka memiliki keisomeran fungsi atau berada pada kelompok yang sama, walaupun gugus fungsinya berbeda. Nah, untuk contoh nama dari eter, ini kebetulan yang digunakan adalah nama trivialnya. Nama trivialnya adalah dimetil eter. Tapi untuk nama IUPAC-nya namanya adalah alkoksi. Jadi nanti akan dikasih nama awalannya itu adalah alkoksi. Misalnya alkoksi metana seperti itu, ya. Nah, ini kalau di sini kan dia dimetil eter ya. Kenapa dimetil eter? Karena dia itu terikat, O-nya terikat pada dua C atau dua alkil yang pertama dan alkil kedua, berarti dia namanya kan adalah eter ya. Terus habis itu etana kan ya, jadi kan
etana. Cuma di sini metilnya ada 2 kan ya. Jadi dia metilnya dikasih awalan di metil, artinya dia eternya terikat pada 2 metil dan dikasih akhiran eter untuk nama trivianya. Tapi kalau untuk nama IUPAC-nya itu adalah berarti di sini adalah ini metoksi ya, berarti metoksi metana namanya adalah metoksi metana karena CH3 ini adalah alkoksinya, CH3-nya ini adalah alkana seperti itu. Lalu yang ketiga adalah aldehid atau alkanal. Nah, aldehid atau alkanal punya gugus fungsi yaitu adalah atom C yang terikat pada 1 karbonil dan 1 atom hidrogen. Itu adalah gugus fungsi dari aldehid, di mana rumus umumnya adalah RCOH. RCOH, betul ya. Nah, lalu rumus umumnya adalah CnH2nO atau rumus molekul ya ini ya, CnH2nO. Nah, contohnya adalah etanal. Nah, etanal ini adalah benar ya IUPAC-nya ya. Nah, untuk IUPAC-nya ini dia etanal, akhirannya al. Jadi, untuk setiap tata nama dari aldehid diberi akhiran al atau etanal, butanal, metanal, propanal dan sebagainya. Lalu kelompok yang keempat yaitu adalah keton atau alkanon. Nah, alkanon ini memiliki gugus fungsi adalah C yang terikat pada 1 atom karbonil. Nah, lalu di sini rumus umumnya adalah RCOR aksen dan rumus molekulnya adalah CnH2nO. Contoh dari tata nama keton adalah aseton. Nah, ini adalah tata nama trivialnya ya. Kalau misalnya tata nama dia itu ada IUPAC-nya, ini berarti nanti akhirannya itu adalah non. Seperti itu ya. Nah, misalnya contohnya di sini nih, dia itu C-nya ada berapa? Ada 3. Berarti namanya adalah propanon. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita lihat kalau dari rumus molekulnya antara aldehid dan keton itu memiliki keisomeran fungsi karena sama-sama memiliki gugus fungsi yang berbeda tetapi memiliki rumus molekul yang sama. Nah, lalu selanjutnya adalah asam karboksilat atau disebut sebagai asam alkanoat. Gugus fungsi dari asam karboksilat itu adalah 1 atom C yang terikat pada gugus karbonil dan gugus OH. Nah, di mana asam karboksilat ini memiliki akhiran, nanti tata namanya itu dikasih awalan asam dan akhirannya adalah OAT. Nah, lalu rumus umum dari asam karboksilat itu sendiri adalah RCOOH, seperti itu. Dan dia memiliki rumus molekul CnH2nO2 yang sama dengan keton, yang sama dengan ester nantinya ya. Dia itu akan memiliki keisomeran fungsi dengan ester. Nah, jangan lupa untuk tata nama dari asam karboksilat diawali dengan asam dan diakhiri dengan OAT. Karena di sini C-nya ada 2, makanya namanya asam etanoat. Lalu selanjutnya adalah ester atau disebut dengan alkil alkanoat. Nah, alkil alkanoat ini memiliki gugus fungsi atom C yang terikat pada 1 gugus karbonil dan 1 gugus O yang mengikat R. Nah, di mana nanti rumus umumnya adalah RCOOR. Nah, ini hampir mirip ya antara asam karboksilat dengan ester. Nah, bedanya kalau misalnya asam karboksilat itu dia mengikat OH, sedangkan kalau ester mengikat OR aksen. Nah, lalu mereka punya keisomeran fungsi karena memiliki rumus molekul yang sama. Dan untuk tata nama si ester ini sendiri sama, hampir mirip dengan asam karboksilat, hanya saja kalau asam karboksilat itu diberi awalan asam, sedangkan kalau ester tidak. Nah, lalu satu lagi gugus fungsi yang ada pada senyawa karbon itu adalah disebut sebagai alkil halida atau disebut sebagai X ya. Nah, ini alkil halida ya, alkil halida atau disebut dengan senyawa halogen ya. Nah, ini X ini adalah senyawa halogennya, rumus umumnya itu adalah RX. Nah, terus habis itu kalau contoh namanya itu adalah apa? Contohnya misalnya adalah CH3I. Berarti namanya adalah iodo ya. Ya, iodo metana. Contohnya adalah CH3I atau iodo metana. Oke, next.
Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana sih tata cara penamaan pada alkohol dan eter. Nah, alkohol dan eter ini tadi sudah Ibu jelaskan, dia memiliki rumus molekul yang sama sehingga disebut sebagai keisomeran fungsi, memiliki keisomeran fungsi. Bagaimana tata nama dari tata nama UPAC dari alkohol? Jadi kan tata nama senyawa karbon itu ada dua, ada yang tata nama IUPAC atau nama sistematis, dan ada yang namanya nama umum atau trivial. Ibu manggilnya nama sistematis sama nama umum aja ya, biar nggak ribet. Oke, untuk tata nama alkohol. Oke, sekarang kita langsung ke contohnya saja. Nah, untuk tata nama alkohol misalnya nih, ada contoh. Ya, contohnya misalnya adalah CH3, CH2, CH2OH. Nah, bagaimana cara kita menamainya? Nah, kalau untuk tata nama, setiap tata nama senyawa karbon itu hampir sama sebenarnya ya. Untuk yang pertama itu adalah kita harus menentukan rantai utama terlebih dahulu. Ingat, rantai utama itu adalah rantai yang memiliki paling panjang, jumlah C-nya paling banyak. Lalu yang kedua adalah penomoran. Setelah penomoran adalah kita menentukan cabangnya, dan baru kita memberi nama. Oke. Itu adalah langkah-langkahnya. Nah, yang pertama, pada contoh yang pertama ini, dia ini kebetulan nih rantainya lurus nih atau alifatik, jadi kita mudah untuk menamainya. Nah, kita ganti dulu ya warnanya. Nah, sekarang kita menentukan rantai utama. Rantai utama itu adalah rantai yang paling panjang. Berarti ini adalah rantai yang paling panjangnya. Ya, kok nggak keganti ya rantainya? Harusnya keganti. Tintanya, kok warnanya nggak keganti? Tintanya tetap merah. Nggak mau ganti tintanya. Oke lah kalau nggak mau ganti. Ya. Oke. Nah, berarti rantai utamanya ini. Lalu kita memberikan nomor ya. Kita memberikan nomor. Nah, penomorannya itu adalah dimulai dari C yang paling dekat dengan gugus fungsi, yaitu gugus fungsinya adalah OH, sehingga nomornya dari sini. Berarti ini nomor 1. Ini nomor 1. Ya, ini nomor 1. Aduh, kok nggak bisa ya? Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ya. Jadi di sini artinya OH itu terikat pada 3. Terikat pada OH ini terikat pada rantai karbon yang jumlahnya 3. Berarti kalau misalnya 3 itu kan berarti adalah propan. Nah, karena dia itu terikat pada nomor 1, C nomor 1, berarti namanya itu adalah 1-propanol. Ya. Gampang kan? Nah, lalu selanjutnya contohnya. Misalnya di sini ada seperti ini. Ya. Kita buat dulu. Misalnya seperti ini. Nah, di sini sama seperti yang tadi, kita harus menentukan dulu rantai utama. Rantai utama adalah rantai yang paling panjang. Sekarang kita lihat nih rantai utamanya yang mana. Nah, rantai utamanya itu pasti yang paling panjang nih. Berarti kan nih rantai utamanya itu adalah yang ini nih. Nah, ini adalah rantai utamanya, ya. Nah, terus penomorannya dimulai dari mana? Sama, penomorannya itu dimulai dari rantai C atau atom C yang paling dekat dengan gugus fungsi. Nah, kebetulan gugus fungsinya ini kan ada 2 nih. Berarti kita bisa pilih yang sebelah kanan ya, karena yang kanan ini yang paling dekat dengan gugus fungsi. Lalu habis itu yang mengikuti aja gitu kan ya. Berarti ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6, dan 7. Lalu selanjutnya kita menentukan cabangnya nih. Cabangnya adalah ini. 1 cabangnya, dan di sini ada 2 gugus fungsi. Nah, lalu bagaimana tata namanya? Nah, sama. Berarti sekarang kita sudah menomori ini. Berarti kita sebut dulu si cabangnya dulu. Nah, kebetulan cabangnya di sini terikat pada C nomor
nomor 2. Nah, kalau dia terikat pada nomor 2 berarti di sini 2. Kayak tulis 2 metil. Ya, karena metilnya cuma 1. Lalu di sini kita sebut rantai utamanya itu kan sama dengan 7. Berarti dia adalah heptan. Ya. Nah, tapi karena di sini ada 2, ya, ada 2 gugus fungsi, yaitu adalah OH yang terikat pada nomor 1 dan OH yang terikat pada nomor 2, maka di sini kita tulis di sini 1,2 harusnya 2 metil heptan. 2 metil 1,2 heptan diol. Nah, jadi ini salah ya. Harusnya 2 metil 1,2 heptan diol. Nah, kenapa dikasih nama diol? Karena OH-nya ada 2, seperti itu. Jadi heptan diol. Kalau misalnya dia cuma 1 ya 1 atau 2 heptanol, seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah untuk tata nama trivial alkohol. Untuk tata nama trivial alkohol itu biasanya itu nanti dia dikasih ananya itu, metananya itu akan dikasih akhiran il. Seperti ini nih, 3 metil 2 butanol. Jadi nanti dia disebut dulu metilnya atau ilnya, alkananya, baru nanti butanolnya. Seperti itu ya. Nah, lalu selanjutnya adalah jenis alkohol. Jadi alkohol ini berdasarkan letak terikatnya gugus hidroksil dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah alkohol primer. Alkohol primer itu artinya adalah alkoholnya itu terikat pada atom C primer. Nah, contohnya itu apa? Misalnya kayak gini, OH, seperti itu. Nah, ini artinya adalah alkohol primer karena dia terikat pada C primer atau C yang mengikat hanya satu atom C lain. Ini namanya alkohol primer. Ya, lalu kalau alkohol sekunder berarti artinya adalah alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C sekunder. Berarti sekarang kita tulis aja di sini. Nah, misalnya di sini ini OH-nya. Nah, ini adalah contoh dari alkohol sekunder karena dia terikat pada C yang mengikat 2 atom C lain. Itu ini ya, C yang ini kan. Ini adalah atom C yang sekunder. Ya. Lalu selanjutnya ada lagi nih, contohnya lagi alkohol. Ini adalah alkohol sekunder ya. Nah, ada alkohol tersier, berarti dia alkohol yang terikat pada OH, gugus OH-nya terikat pada atom C tersier. Contohnya adalah C yang mengikat 3. Nah, ini ya. Nah, ini adalah alkohol tersier karena OH-nya terikat pada atom C yang mengikat 3 gugus atom C lain, atau alkohol yang mengikat pada atom C yang tersier. Ini namanya adalah alkohol tersier. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya alkohol berdasarkan jumlah gugus OH yang terikat ada yang namanya monovalen, divalen, dan polivalen. Tapi bukan via valen ya. Kalau monovalen artinya itu adalah gugus hidroksilnya atau gugus OH-nya itu hanya 1. Ya, misalnya ya kayak gini yang tadi. Jadi C-nya itu hanya mengikat 1 OH. Nah, ini adalah alkohol monovalen. Tapi kalau misalnya alkoholnya divalen ya berarti nanti di sini ada 2 gugus OH-nya. Jadi OH-nya itu terikatnya itu ada 2. Itu namanya adalah divalen. Dan kalau polivalen berarti lebih dari 1. Misalnya ini OH-nya ada 4 misalnya ya. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, ini disebut sebagai alkohol polivalen. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah cara memberi tata nama senyawa eter. Nah, kalau senyawa eter, ini tata caranya bagaimana? Nah, misalnya kita tulis di sini nih senyawa eternya. Contohnya. Nah, di sini ada CH3, CH2, CH2, ada O, di sini CH3 misalnya. Ini contoh yang pertama. Terus contoh yang kedua misalnya adalah CH3, CH2, CH3, CH2,
CH3O C3H7 misalnya kayak gitu. Nah, bagaimana caranya? Sama, kita harus menentukan dulu rantai utama, yaitu rantai yang paling panjang. Nah, nomor 1 ini rantai utamanya udah kelihatan jelas ya, rantai utamanya adalah ini ya. Nah, ini CH3 ini adalah alkoksinya ya. Jadi nanti dia yang akan dikasih akhiran oksinya, seperti itu. Lalu yang kedua, kita harus menuliskan penomorannya. Nah, ini nomornya 1, nomornya 2, nomornya 3. Nomornya 1 tuh dapat dari mana? Karena dia yang paling dekat dengan gugus fungsinya, yaitu adalah OR ya, gugus fungsinya kan ya. Nah, lalu habis itu setelah itu kita tinggal tulis dulu nama alkoksinya. Nah, alkoksinya ini kan dia C-nya 1, berarti alkoksinya itu adalah metan. Nah, sehingga dikasih akhiran oksi, jadi metoksi. Jadi ini namanya metoksi di sini. Nah, terus habis itu metoksinya terikat pada 1 gugus C nomor 1. Berarti kita bisa tulis di sini 1 metoksi. Ya, 1 metoksi, rantai utamanya itu 3. Berarti adalah 1 metoksi propana. Seperti itu. Nah, untuk yang nomor 2 sekarang di sini alkoksinya adalah C3H7. Nah, CH3H7 itu berarti kan C-nya ada 3. Berarti dia namanya itu adalah propoksi. Karena propana, dari kata propan. Jadi karena dia adalah alkoksi, jadi namanya adalah propoksi. Nah, kalau 4 ya berarti butoksi, kalau 5 adalah pentoksi, dan seterusnya. Lalu kita menentukan rantai utamanya. Nah, rantai utamanya itu yang mana? Rantai utama kan rantai yang paling panjang. Ada 2 kemungkinan nih rantai utamanya. Ada yang bentuknya hanya seperti ini, ada yang bentuknya ke bawah. Nah, kita pilih yang ke bawah seperti ini, karena ini yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan kalau cuma segini aja. Kalau segini aja kan berarti CH-nya cuma 3. Tapi kalau misalnya dia dari bawah itu berarti dia ada 4. Lalu di sini ada cabang. Nah, lalu bagaimana kita menuliskannya? Nah, kalau ada cabang kita tulis dulu cabangnya. Cabangnya ini terikat pada nomor berapa? Kan kita kasih nomor dulu nih. Ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, cabangnya itu berdiri di C atau terikat di C yang nomor 3. Berarti bisa kita tulis di sini, ini 3. Nah, 3-nya itu mengikat metil, karena CH3 itu kan cabangnya namanya metil. Berarti karena metilnya cuma 1, jadi 3 metil. Lalu habis itu dia itu kita baru sebut si propoksinya. Propoksinya itu terikat pada C nomor berapa? Tapi nomor 2. Berarti kita tulis di sini 2 propoksi. Nah, karena dia 4 berarti butana. Nah, itu adalah tata nama untuk senyawa eter yang nama sistematis atau IUPAC, seperti itu. Kalau trivialnya jarang kita pelajari. Kita biasanya belajarnya tentang nama sistematisnya saja. Nah, lalu selanjutnya kita akan bahas tentang apa sih kegunaan alkohol dan eter. Alkohol ini banyak sekali digunakan untuk sebagai zat antiseptik ya, atau bahan sterilisasi alat-alat kedokteran. Lalu alkohol ini juga bisa digunakan untuk pelarut, sebagai pelarut di beberapa perusahaan yang bergerak di bidang kimiawi. Lalu habis itu bisa juga dijadikan campuran untuk menaikkan bilangan oktan, atau campuran untuk meningkatkan bilangan oktan pada bahan bakar ya. Itu contohnya itu adalah misalnya bahan bakar pada bahan bakar minyak seperti BBM. Lalu juga bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk keperluan laboratorium, sepertinya adalah spiritus, yaitu merupakan campuran dari etanol dan metanol. Lalu pembuatan dari asam cuka itu juga digunakan untuk alkohol ya, dibantu oleh alkohol sebagai pelarut. Lalu ada etilen glikol atau etanadiol yang digunakan sebagai zat anti beku. Nah, itu adalah kegunaan dari alkohol. Sedangkan kalau ether itu biasanya digunakan sebagai cairan starter mesin diesel. Lalu di metil ether itu biasanya digunakan sebagai propelan atau bahan pendorong pada aerosol. Nah, ini adalah kegunaan alkohol dan ether. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana sih caranya untuk alkohol dan bagaimana caranya kita memberikan tata nama pada aldehid dan keton, seperti itu ya. Oleh karena itu
nanti ada tugas untuk kalian latihan untuk mengerjakan soal di buku paket. Nanti silakan kalian lihat tugasnya di Google Classroom dan dikumpulkan paling lambat di minggu selanjutnya atau di tanggal sekarang kan tanggal berapa? Tanggal 18 kan ya. Berarti tanggal 25 Januari itu kalian harus mengumpulkan tugasnya. Tugasnya itu ada di buku paket kimia kalian. Soalnya di halaman 151 nomor 1, yaitu bagian A, B, C, sama D. Itu disuruh memberikan tata nama senyawa. Ya, itu pasti kalian bisa lah, karena kan tadi udah diajarin. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Ibu akhiri dulu pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.